Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027. Target itu dinilai tidak mudah dicapai di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan berbagai persoalan ekonomi domestik. Ekonom Core Indonesia Henry Saparini menilai pemerintah perlu memastikan setiap alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, program prioritas pemerintah termasuk makan bergizi gratis tetap dapat dijalankan, tetapi implementasinya perlu diperbaiki agar anggaran yang besar menghasilkan efek berganda atau multiplier effect yang lebih optimal. Menurut Henry, MBG merupakan program prioritas yang memiliki sandaran politik karena menjadi bagian dari janji Presiden. Karena itu yang perlu dilakukan bukan semata-mata menghentikan program, melainkan memperbaiki pendekatan dalam pelaksanaannya. Kalau menurut saya ini memang kalau Presiden ingin tetap melaksanakan MBG, memang beliau memiliki sandaran politik. Siapapun Presiden yang terpilih, dia itu justru harus menjalankan janjinya yang itu ada di dalam RPJMM. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah titipan kepada Presiden bahwa program yang memang menjadi prioritas dan itu memiliki privilege bagi Presiden, maka yang harus dilakukan adalah di dalam implementasinya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif. Jadi anggaran yang besar yang akan dilakukan itu akan memberikan impact multiplier efek yang lebih besar, tidak seperti sekarang. Jadi menurut saya silahkan dikerjakan, tapi koreksinya tidak hanya mengurangi anggaran, tidak hanya mengurangi jumlah, tetapi juga melakukan koreksi terhadap sumber pendanaan. Ya, tidak lagi menggunakan dana pendidikan, tetapi menggunakan dana-dana yang related dengan program MBG. Apakah itu menciptakan entrepreneur, ataukah membangun pertanian, ataukah membangun industri, tapi itu yang related, yang terkait dengan bagaimana memberikan market yang off-takernya itu adalah MBG. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentu saja kalau kita melihat apa yang terjadi di 2026 ini, bahwa dalam satu semester pertumbuhannya hanya 5,45, ya. Kalau tahun depan akan diharapkan atau ditargetkan 6%, itu tidak mudah. Ya, dalam kondisi global yang seperti ini, dan yang paling penting adalah kondisi dalam negeri yang kita mengalami beberapa permasalahan yang perlu difikskan, perlu dilakukan koreksi. Nah, yang kita perlukan adalah untuk kita bisa membantu bagaimana 6% bisa tercapai, maka Presiden atau pemerintah perlu menerjemahkan 6% itu akan dihasilkan dari mana? Karena sebenarnya ekonomi Indonesia ini termasuk ekonomi tradisional. 75% ekonomi itu akan didrive oleh ekonomi dalam negeri. Nah, bagaimana akan memanfaatkan domestic market ini untuk menuju kepada 6%?